Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kasang Pratama di ISP Channel. Kali ini saya ingin cerita sedikit, dimana saya punya motor tua dan ini sudah saya rawat cukup lama, dan mungkin sekarang sudah sekitar 7 tahun. Jadi awal saya beli motor ini tahun 2013, kalau nggak salah 2013 di pertengahan. Waktu itu saya cari motor ini untuk aktivitas saya sehari-hari, dan kebetulan waktu itu saya masih mengajar di SMK swasta di Bandung, dan motor ini yang selalu menemani saya selama saya mengajar di SMK sampai saya sudah pindah menjadi dosen, asisten dosen mungkin di Politeknik TDC Bandung. Dan saya ingin cerita sedikit dari awal saya beli sampai motor ini sekarang ada di sini, dan apa saja perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan terhadap motor ini. Nah, jadi ceritanya di awal itu kebutuhan saya dengan sepeda motor sebenarnya banyak sekali yang bisa kita beli dengan uang ya mungkin masih lumayan lah untuk beli motor-motor yang masih agak muda sedikit. Tapi kenapa hati saya itu selalu pingin beli, dan mungkin karena saya juga suka dengan modelnya, jadi saya waktu itu memutuskan untuk mencari motor tua, yaitu di belakang ini dia motornya, yaitu CB 125. Nah, jadi kenapa CB 125? Sebenarnya waktu itu saya nyari ya yang penting CB lah. Kemudian setelah saya cari banyak CB 100, CB 125, CB 100. Dan kenapa cocok yang ini? Dan waktu itu saya cari melalui pencarian melalui online, yaitu pasnya di OLX, dan kebetulan saya dapatnya ini. Dan waktu itu motor ini sebenarnya sudah cukup bagus dan sudah cukup siap untuk digunakan, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya rubah waktu itu. Nah, jadi sebelumnya motor ini memang sudah menggunakan CDI, tapi CDI-nya itu masih menggunakan spool yang ada di blok magnetnya ini. Ternyata ya mungkin orang bilang spool jalan atau spool pengapiannya. Nah, ternyata kalau kita gunakan pada saat dia panas, tegangannya berkurang sehingga motor sering mati. Nah, salah satu perubahan yang saya lakukan adalah saya pasangkan CDI DC punyanya GL Pro. Nah, ini perubahan yang pertama yang saya lakukan. Nah, jadi sejarahnya motor ini cukup panjang sama saya, dan waktu itu pada saat saya gunakan motor ini, ternyata yang anehnya, entah ini kebetulan atau bagaimana, setiap hari Senin saya mau berangkat ke kantor, motor itu mogok. Motor itu nggak bisa hidup. Karena hari Minggu biasanya saya pakai jalan-jalan, kemudian saya mandikan. Jadi supaya bersih, hari Senin siap digunakan. Setiap hari Senin nggak mau hidup. Nah, ini permasalahannya di mana saya cari dan saya coba ya perbaiki sendiri. Ternyata nggak ketemu. Dan besoknya di hari Selasa hidup. Selasa, Rabu, dan seterusnya berangkat ke kantor seperti biasa. Jadi motor ini entah kenapa dia benci sekali dengan hari Senin. Ya mungkin sama seperti kita setelah hari libur masuk ke hari Senin kayaknya berat banget mau berangkat ke kantor. Dan itu kejadian di motor ini. Dan motor ini waktu itu masih belum warnanya seperti ini. Jadi tangkinya masih warna merah, warna putih. Kemudian di bagian sini itu ada list warna merahnya. Dia ditempel dengan spotlight. Kemudian dopnya ya memang kalau dopnya memang sudah merah karena basicnya motor ini warnanya merah, dan beberapa komponen juga banyak yang saya ganti sampai sekarang. Dan dari awal saya beli memang motor ini sudah bentuknya seperti ini. Ada beberapa perubahan yang memang perlu saya ceritakan, dan perubahan itu yang pertama tadi pengapian. Jadi pengapiannya saya rubah, kemudian saya coba buatkan agak lebih permanen sedikit supaya tidak berubah-ubah, tetapi sistemnya masih seperti platina. Jadi motor ini awalnya itu memang sudah menggunakan CDI,
tapi CDI-nya itu masih menggunakan yang AC. Nah kemudian setelah sekian minggu saya gunakan, ternyata ada problem di sistem pengapiannya, karena kalau yang AC itu kan masih menggunakan spool yang ada di magnetnya, sehingga kalau mesinnya itu panas, karena ini kan motor sering sekali saya gunakan, jadi kalau dia panas tahanannya makin rendah pada spoolnya, kemudian listrik yang keluar itu semakin sedikit, sehingga dia tidak mampu untuk menghasilkan pengapian yang bagus, dan akhirnya motor itu mogok. Nah itu kejadian juga sama teman saya, punya CB juga, dan permasalahannya sama. Akhirnya ya saya kasih solusi seperti itu, jadi kita rubah pengapiannya menjadi DC. Kemudian untuk pulsernya atau pick up coil istilahnya, itu ada di bagian mangkok platina, mangkok platinanya ini. Jadi di mangkok platinanya tetap ada pulser atau pick up coilnya ya. Nah jadi pick up coilnya ini tetap kita taruh di atas ini, kemudian di sana kita buatkan tonjolan untuk memutus pulsernya, sehingga nanti pulsernya itu atau pick up coilnya itu menerima trigger, dan dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke coil dan akan menghasilkan listrik induksi yang disalurkan ke busi dan akan memercikan bunga api. Nah itu yang saya lakukan perubahan, dan setelah saya rubah menjadi pengapian DC, ternyata sampai sekarang itu tidak ada masalah. Dan untuk pick up coilnya atau pulsernya dan tonjolannya itu bisa disetting, bisa disetel posisinya persis seperti platina. Jadi kalau platina kan kita geser supaya mendapatkan celah yang sesuai dengan standarnya, kemudian kita posisikan jaraknya, kemudian berapa sudut duelnya, sehingga nanti dia akan mendapatkan timing yang pas pada saat busi itu membersihkan api. Nah sama persis seperti platina, tetapi ini sudah sistemnya CDI, dan sampai sekarang motornya sudah tidak ada masalah dengan sistem pengapian, dan untuk putaran idle-nya pun sangat-sangat bagus sekali. Jadi tidak lari, tidak naik atau turun sekali, dan masih bisa idle, jadi tidak mati. Oke, nah itu dari sistem pengapian. Kemudian tangki. Nah tangki ini beberapa kali saya ganti, karena waktu itu masih pakai tangki lokal, dan ini masih lokal tapi mungkin KW1 nya untuk versi ori, karena persis mirip dengan orinya. Dan ini CB125. Di bagian mesin ini sudah saya bongkar, kemudian saya bersihkan, saya cek semuanya, dan di dalamnya masih bagus banget, dan masih ya kausannya masih kecil lah. Jadi motor ini sebenarnya kalau saya lihat masih oke juga, dan waktu itu sering sekali saya gunakan untuk pulang pergi Bandung Jakarta pakai motor ini, masih oke, tidak ada masalah, dan saya tidak pernah mengalami mogok di jalan kecuali putus kopling. Jadi putus tali kopling itu sudah tidak aneh, karena memang sering kita gunakan ya, kemudian pada saat di jalan ya namanya koplingnya tidak asli. Jadi saya sering sekali pakai koplingnya Vespa. Jadi koplingnya Vespa ini sering saya gunakan. Nah pada saat saya gunakan putus satu akhirnya putus. Nah itu yang sering terjadi, yang saya alami kalau di jalan. Makanya saya selalu sedia di bawah jok itu sekitar 3 tali kopling, sehingga kalau dia putus saya bisa langsung ganti. Nah itu lebih amannya, dan itu sering terjadi pada motor-motor kopling. Kalau nggak pakai yang ori ya mungkin akan cepat putus ya. Nah berikutnya saya ganti lagi speedometer. Tadinya speedometernya pakai yang satu, dan saya coba pingin kembalikan supaya looknya seperti original. Jadi saya ganti pakai yang 2. Jadi nanti speedometernya itu pakai yang 2 persis, dan itu sampai sekarang masih beroperasi, karena semua instrumen-instrumennya saya coba untuk aktifkan kembali, dan alhamdulillah semua instrumennya bergerak aktif, dan lampu-lampunya juga nyala. Nah itu untuk speedometer, karena saya pingin supaya motor ini benar-benar terlihat originalitasnya, tetapi nggak semua original. Contohnya untuk mengutamakan keselamatan, di bagian depan, di bagian shock breakernya itu juga saya ganti
saya pakai punya Tiger supaya lebih pendek, nggak terlalu tinggi, dan dia sudah cakram. Nah intinya itu. Jadi sistem pengereman sudah, sebenarnya ada sistem pengereman yang sudah cakram punyanya GL yang persis mungkin mirip dengan CB125 ini, cuman saya belum dapat waktu itu, dan mungkin kalaupun saya harus cari mungkin butuh waktu. Dan ternyata baru kemarin saya sudah dapat itu, tetapi saya merubah lagi, sayang kayaknya ini sudah enak banget dilihatnya, jadi ya sudahlah, mungkin cukup begini aja. Nah mungkin untuk bagian depan itu, kemudian untuk lampu-lampu kelistrikan, nah kelistrikan saya sudah ganti semua dengan menggunakan kelistrikannya Tiger. Jadi semua sudah full DC, jadi tidak AC lagi. DC dan AC itu sebenarnya saya jelasin sedikit. AC itu adalah alternating current, jadi dia harusnya bolak-balik, tapi kalau DC itu harusnya searah. Nah jadi semua sistem kelistrikan yang ada di motor ini itu sudah full DC. Jadi maksudnya full DC, semua aktif melalui kunci kontak, jadi yang mengaktifkan hanya aki saja. Nah spool yang ada di sistem pengisiannya itu hanya untuk mengisi baterai saja, tidak untuk pengapian dan lain sebagainya. Jadi semua yang ada di sini itu menggunakan sistem pengisian saja. Jadi spoolnya spool pengisian, jadi tidak ada lagi spool untuk sistem pengapian atau yang lainnya. Nah kemudian untuk pelek atau jari-jari, untuk bannya sendiri ini sudah berubah. Tadinya harusnya 18, tapi ini 17, ring 17. Jadi memang pada saat saya beli sudah menggunakan ring 17 pelek Virosi dengan ban, kalau ban sudah saya ganti pakai FDR, dan ya aman-aman aja sih, jadi tidak ada masalah. Cuman memang kelihatannya agak sedikit padat jadinya, karena bannya kecil, kemudian motornya juga ringkas, jadi agak sedikit padat. Nah itu untuk bannya. Kemudian yang saya ganti jok. Tadinya joknya kan yang rata, jadi joknya yang rata, yang standar. Nah ini saya belikan punyanya bukan GL, CB yang besar itu, bukan CB Bagong, mungkin kalau orang bilang itu CB Bagong. Jadi dia itu agak sedikit tebal, jadi duduknya itu enak, makanya saya pilih jok yang seperti ini ya. Nah untuk itu, untuk pengendara yang jauh jadi lebih nyaman. Nah kemudian untuk lampu-lampu semua sudah nyala, jadi tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Makanya utamanya adalah safety, seperti spionnya juga saya pakai yang memang ukurannya. Nah jadi semuanya itu berjalan dan berfungsi dengan baik. Nah tadinya speedometer itu saya gunakan punyanya Tiger. Jadi karena saking malasnya saya mengaktifkan odometernya yang ada di untuk RPM, untuk mengaktifkan RPM-nya, maka RPM-nya itu saya cari yang sudah elektrik, yang kita ambil dari koilnya dengan menggunakan yang Tiger. Nah setelah saya ganti ternyata tidak bertahan lama dan kelihatannya juga kurang menarik, jadi originalitasnya nggak kelihatan. Makanya saya rubah yang memang punyanya CB ini. Akhirnya dapat dan saya pasang. Ya ini kita modifikasi juga karena memang show breakernya beda, jadi dudukannya juga beda. Nah itu ya. Nah jadi mungkin itu saja. Jadi yang saya rubah tidak terlalu banyak, karena memang motor ini juga saya dapatnya sudah lumayan oke. Tinggalnya mungkin akhir tahun 2018 motor ini saya sudah cat terlebih dahulu menjadi merah seperti ini. Kemudian saya pindah ke Lombok, dari Bandung ke Lombok, dan motor ini juga ikut saya kirim karena ini adalah motor kesayangan saya, penuh kenangan. Jadi susah senang saya bersama motor ini, termasuk saya dapat istri karena motor ini, juga berawal dari motor ini. Jadi bukan karena motor ini saya dapat istri, tapi motor ini juga pernah saya pakai bersama istri saya pada saat pacaran dulu. Setelah pacaran, nikah, motor ini masih saya gunakan sampai sekarang. Dan motor ini selalu saya rawat, jadi selalu saya pakai sekitar 2-3 kali dalam seminggu, supaya mesinnya juga dipanasin, kemudian olinya juga ngalir, dan perawatan berkala selalu saya lakukan di motor ini. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa
dukung channel ini dengan cara klik subscribe atau silakan klik tombol merah yang ada di bawah sini dan klik like, share, dan komen, subscribe. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.